teori respon item ini adalah merupakan teori yang berbasis kepada model, ya, pada model model statistik ya di sini dalam artian berbasis kepada model statistika. Nah, pada pertemuan lalu juga disebutkan bahwa intinya dari IRT ini adalah untuk melakukan suatu pengukuran, ya. Jadi kita ingin melabelkan karakteristik laten pada seseorang gitu ya, dengan bilangan-bilangan ya, atau secara numerik gitu kan. Nah, secara garis besar gitu ya, tipe item respon ya dalam suatu pengukuran gitu ya. Di sini kita ingin mengukur karakteristik laten seseorang berdasarkan respon-respon yang diberikan oleh mereka ya, oleh responden terhadap tes yang kita berikan. Nah, secara garis besar ya, respon yang diberikan atau jawaban lah ya yang diberikan oleh para responden kita terhadap instrumen itu secara garis besar dibagi dalam dua kategori ya. Yang pertama adalah tipe item respon yang dikotomus ya. Jadi secara garis besar ini ada dua jenis ya. Bentar, ini sebenarnya slide saya belum selesai juga sih buat ya. Sudah muncul belum slide saya? Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Jadi secara garis besar ini tipe item respon dapat dibagi menjadi dua. Nah, ini slide saya masih belum selesai juga ya ini. Yang pertama tadi dikotomus ya, yang kedua adalah politomus. Nah, tipe item respon yang dikotomus itu yang seperti apa? Nah, terus untuk yang politomus ini dibagi lagi ya menjadi dua juga. Di sini dibedakan tipe yang nominal dan juga yang ordinal. Nah, jadi untuk tipe item respon yang dikotomus ya, di sini kita memandang bahwa respon yang diberikan oleh para responden gitu ya, Ishemeni ya 73. Ini ada dua kemungkinan ya, hanya ada dua kemungkinan, yaitu bisa benar atau salah gitu ya, atau kalau misalnya kuesioner itu atau instrumen itu menanyakan suatu opini gitu ya, maka jawabannya itu, responnya itu bisa ya atau tidak ya, setuju atau tidak setuju. Nah, jadi ada dua kemungkinan tersebut ya. Kalau misalnya untuk soal-soal ujian gitu ya, kita memandangnya respon yang diberikan oleh para siswa gitu benar atau salah. Tapi ini bukan berarti format soalnya ya. Kalau misalkan kita di soal ujian bukan berarti soal itu tipenya formatnya itu benar salah gitu ya, atau yang pilihan-pilihan yang option yang cuma ada dua gitu kan. Sering kan Anda jumpai soal format soal yang BS lah ya, benar salah. Itu bukan yang seperti itu yang dimaksud. Apapun bentuk format tes tersebut, kita hanya melihat bahwa jawaban itu benar atau enggak gitu. Hanya itu ya yang dimaksud. Jadi mau tipe soalnya esai gitu ya, atau mau multiple choice-nya itu pilihannya ada 4 atau ada 5, kita nggak melihat si responden itu menjawab yang mana ya, apa menjawab benar di A atau B. Yang jelas yang kita lihat dari tiap anak itu yang kita lihat adalah jawaban dia benar atau salah gitu ya, hanya itu aja. Jawaban itu benar atau salah. Ini bukan mengacu ke format tesnya ya, bukan mengacu ke format instrumennya. Begitu juga kalau misalnya kita menanyakan suatu opini gitu ya, dari instrumen itu yang kita lihat, yang kita perhatikan dari setiap responden itu
apakah responden yang ini setuju atau enggak, gitu ya, itu ya. Maksudnya seperti itu dikotomus. Nah, untuk yang politomus nanti ada respon yang tipenya nominal, ya, tipenya nominal, kemudian yang ordinal. Nah, yang untuk yang nominal ini ya berarti tidak melihat urutan ya. Jadi misalnya kalau kita ingin melihat kecenderungan responden gitu ya dalam memilih gitu ya preferensi suatu handphone, misalnya kita berikan option-optionnya gitu ya, misalnya merek Samsung atau terusnya apa ya, Oppo dan seterusnya. Itu kan tidak ada kecenderungan ordering ya, tidak ada peningkatan, tidak ada urutan gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat gimana ini peluang si responden ini akan memilih handphone yang merek Samsung ya, itu bagaimana karakteristik responden yang bagaimana yang akan memilih handphone dengan merek tertentu. Nah, sementara kalau ordinal di sini dia perhatikan urutan ya. Nanti jadi kalau misalnya dari suatu instrumen yang melihat opini gitu ya, misalnya kita memberikan option-optionnya itu mulai dari sangat tidak setuju gitu ya, kemudian setuju dan sangat setuju, kita akan melihat bagaimana peluang seseorang ya untuk memberikan respon yang sangat tidak setuju ya. Apabila karakteristik itemnya itu seperti ini, maka peluang dia akan memilih sangat tidak setuju itu bagaimana. Itu nanti ya. Ini nanti mungkin di IRT 2 ya. Sekarang di IRT 1 ya, di teori respon item 1 kita fokus dulu ke yang tipe item responnya dikotomus. Nah, kemudian untuk model-model IRT ini secara garis besar ya itu dibagi dalam dua kategori ya, yang berdasarkan normal audit dan juga yang kedua ini yang logistik audit. Nah, di dalam logistik audit ini ada ya satu model IRT tersendiri namanya rush model ya. Nah, nanti tapi kita akan eksplornya di sini saja di yang model IRT yang berdasarkan logistik audit ya, karena ini relatif lebih sederhana ya dibanding ini ya, dari segi interpretasinya juga logistik relatif ini mudah dipahami. Nah, ini nanti sebenarnya ini berkaitan dengan analisis data kategorik ya. Di sini nanti kita akan juga lihat odds ya, pengertian odds di sini akan digunakan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa parameter yang ada pada model IRT itu juga secara garis besar berbagi menjadi dua ya. Jadi parameter yang terkait kepada responden ya. Nah, ini secara umum sih kita sebutkan dengan ability ya, tapi kan nggak selalu mengukur ability ya. Kalau misalnya dalam tes yang misalnya menguji kemampuan matematis gitu ya, seperti yang kalau di sekolahan gitu ya, di bidang pendidikan. Nah, mungkin parameter yang terkait ke responden atau ke siswa boleh kita bilang dengan ability ya, tapi kalau misalnya karakteristik laten yang kita ukur gitu ya pada responden, misalnya tentang opini ya, atau misalnya tentang sikap atau yang lainnya, mungkin di sini namanya bukan ability, tapi atau misalnya kita mau mengukur loyalty ya, loyalitas ya seseorang gitu ya. Nah, tapi ini secara umum untuk saat ini kita notasikan atau kita katakan istilah parameter terkait responden ini adalah ability ya. Tapi ini ability ini maksudnya umum ya, general ya, tidak hanya ability dalam konteks seperti tadi yang dalam bidang pendidikan yang mencerminkan kemampuan akademik seseorang, bukan seperti itu ya. Ini dalam buku ini ya, dalam beberapa buku ini ada yang ya menggunakan termnya itu istilahnya parameter untuk responden ini secara umum dengan menggunakan istilah ability. Nah, tapi sekali lagi tadi diperhatikan ability-nya bukan dalam konteks yang hanya konteks pendidikan ya. Nah, biasanya ini dinotasikan dengan theta. Nah, kemudian parameter-parameter yang terkait item itu apa aja? Nah,
Yang terkait item ada yang dinamakan dengan item difficulty ya, atau tingkat kesulitan. Ya, kemudian ada daya pembeda item ya, jadi ini item yang baik gitulah adalah item yang memiliki daya beda ya, bisa membedakan kemampuan responden ya yang memiliki kemampuan, misalnya yang diukurnya kemampuan matematis. Jadi item itu bisa membedakan antara mereka yang memiliki kemampuan matematikanya rendah dengan mereka yang memiliki kemampuan matematikanya tinggi. Nah, kalau misalnya yang kita ukur adalah masalah loyalitas seseorang, maka item yang ada di instrumen kita, item yang bagus itu ya adalah item yang bisa membedakan antara responden yang tingkat loyalitasnya rendah dengan responden yang loyalitasnya tinggi ya, itu jadi suatu item yang bagus yang memiliki daya beda yang baik ya, yang tinggi, itu adalah suatu item yang mampu membedakan responden dengan karakteristik laten rendah dengan responden dengan karakteristik laten tinggi. Nah, kemudian ini ada parameter lainnya yang dinamakan dengan lower asymptote atau asymptote bawah. Ya, kemudian asymptote atas ya, atau upper asymptote. Nah, untuk yang lower asymptote ya, ini ada beberapa buku yang menyebutnya dengan guessing parameter. Kemudian ada juga kalau tidak salah menyebutnya dengan pseudo ya, pseudo parameter. Nah, di sini maksudnya yang asymptote bawah atau lower asymptote ini, jadi misalkan untuk kita mengukur kemampuan matematis seseorang ya, jika dalam kemampuan matematis seseorang itu kita ukur pada suatu skala kontinu ya, dari negatif 3 sampai positif 3 gitu ya misalnya, itu dari negatif 2 sampai positif 2, nilai-nilai negatif ya semakin ke kiri menunjukkan kemampuan matematis dia makin rendah, semakin ke kanan, semakin positif ke kanan, kemampuan matematis dia makin tinggi. Nah, begitu juga dengan tingkat kesulitan item ya, ini tadi tingkat kesulitan item pada skala kontinu tadi ya, dari min 3 sampai plus 3 gitu ya. Semakin ke kiri ya menunjukkan item tersebut makin rendah kesulitannya, semakin ke kanan menunjukkan item tersebut makin sulit ya. Jadi untuk mereka responden, untuk ya pengertian yang asymptote bawah ya, untuk responden yang berada di ability-nya itu di semakin ke kiri, kan logikanya kemampuan matematika dia semakin rendah ya. Nah, untuk mereka-mereka yang memiliki kemampuan rendah, seharusnya ya dia itu dalam mengerjakan soal dengan ya umumnya ya, pada umumnya bukan seharusnya ya, secara umum ini seringkali mereka yang memiliki kemampuan matematika rendah dalam menjawab soal yang tingkat kesulitannya tinggi, jadi tingkat kesulitannya lebih besar daripada posisi dia ya. Posisi dia misalnya ada di minus 2 gitu kan. Nah, sementara soalnya itu posisinya di kanan, di plus 1 misalnya. Kan berarti soal itu lebih sulit ya dibanding posisi dia. Nah, secara umum mereka yang memiliki kemampuan rendah itu dalam menjawab soal yang tingkat kesulitannya tinggi, peluang untuk menjawab benarnya itu sangat kecil, bahkan boleh dibilang mendekati 0 kalau soalnya itu sangat tinggi, sementara dia itu posisinya ada di semakin ke kiri, maka peluang dia dalam menjawab soal itu, peluang dia menjawab benar pada soal yang sulit tersebut ini akan relatif mendekati 0. Nah, tetapi untuk yang lower asymptote ini bisa jadi ya orang yang sebenarnya kemampuannya itu rendah dalam menjawab soal yang sebetulnya sulit, ternyata dia peluang benernya lumayan gitu loh ya, nggak 0 gitu ya, ada nilainya lah misalnya sekitar 0,2 gitu kan, 0,1. Nah, untuk yang seperti itu sebenarnya bukan berarti orang tersebut mengetahui soal yang ditanyakan, tapi itu ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhinya ya, bisa jadi dia
menebak gitu ya. Kalau memang soalnya multiple choice ya, kalau misalnya soalnya multiple choice, dia menebak-nebak aja. Misalnya soal yang yang jawaban yang benernya memang di option C misalnya, dia jawab C, nah itu benar, tapi itu sebenarnya nggak mencerminkan dia itu tahu gitu ya pada soal tersebut. Atau kalau soalnya esai dia bisa benar, ya mungkin dia nyontek gitu ya dari temennya gitu ya. Nah itu banyak faktornya. Itu kondisi asymptote bawah begitu ya. Jadi orang yang kemampuannya rendah dalam menjawab soal yang tingkat kesulitannya tinggi itu relatif memiliki peluang yang cukup enggak ya cukup baik lah ya dalam menjawab benar gitu, memiliki peluang yang cukup tinggi ya, cukup tinggi dalam menjawab soal tersebut, yang padahal seyogianya dia itu memiliki peluang untuk menjawab benarnya itu adalah relatif kecil gitu ya. Nah, kemudian ini sebaliknya yang asymptote atas gitu ya. Jadi untuk ini biasanya asymptote atas ini terjadi di instrumen-instrumen yang mengukur yang sifatnya bukan eksak ya, bukan kayak tadi mengukur matematis seperti itu ya. Jadi kayak misalnya untuk kayak tingkat loyalitas atau tingkat kedisiplinan atau tingkat motivasi seseorang gitu ya. Nah sebenarnya mungkin orang tersebut memiliki tingkat disiplin atau tingkat motivasi atau tingkat loyalitas yang sangat tinggi ya, berada di kanan gitu ya, misalnya di nilai yang maksimumnya itu benarnya 3. Nah orang yang seperti itu gitu ya biasanya kalau secara teori gitu ya harusnya dia memiliki peluang untuk menjawab sangat setuju gitu ya, peluangnya itu relatif mendekati 1 ya, boleh bilang 1 lah harusnya. Orang yang benar-benar jadi misalnya kita mau mengukur nih ya seberapa besar sih fanatik ya tingkat loyalitas seseorang pada handphone merek Samsung misalnya. Nah di situ kita akan tanya misalkan ya, dalam pertanyaannya itu apakah gitu ya Anda akan membeli handphone lagi dalam beberapa bulan ke depan misalnya. Jika Anda akan mengganti handphone, apakah Anda akan membeli handphone dengan merek yang sama dengan yang Anda gunakan saat ini, misal ya, pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian option-option itu misalnya ya dari mulai sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah orang itu cenderung walaupun dia memang sebenarnya memiliki tingkat loyalitas yang tinggi gitu ya, tapi dia umumnya itu nggak akan jawab di yang paling maksimum gitu ya. Umumnya dia akan menjawab tuh ya setuju gitu, nggak menjawab skor yang paling tingginya itu gitu ya, yang sangat setujunya itu gitu. Nah, jadi kan kalau secara teori umumnya itu kalau peluang menjawab kalau dalam ini peluang menjawab benar itu harusnya 1 gitu. Nah itu nggak 1 gitu, batas atasnya itu mungkin hanya 0,8 gitu kan ya, atau misalkan ya 0,75. Nah seperti itu peluangnya. Jadi kan sebenarnya kan nilai peluang itu kan dari 0 sampai 1 ya, kalau kita lihat nih peluang menjawab benar gitu ya, atau peluang menjawab salah. Ini kan dalam model item respon teori ini kan kita sebenarnya ini memodelkan peluang ya, peluang seseorang dalam menjawab atau dalam merespon suatu item. Jadi kalau nilai peluang itu kan dari 0 sampai 1 ya, harusnya kan batas bawah itu ada 0, batas atasnya itu adalah 1 ya. 0 itu menunjukkan dia itu nggak mampu sama sekali gitu ya, dan 1 dia menunjukkan dia itu benar-benar sempurna ya. Nah, tapi untuk pengukuran yang sifatnya laten itu jarang sekali kita menemukan nilai peluangnya itu persis sama dengan 1. Berbeda kalau kita mengukur kemampuan matematis ya, kita memberikan soal tes gitu ya, misalnya 5 soal. Nah orang yang memang memiliki kemampuan matematis yang tinggi, ia berpeluang besar untuk menjawab semua soal tersebut dengan benar.
Nah, artinya peluang untuk menjawab benarnya itu benar-benar sama dengan 1. Gitu. Nah, untuk yang kayak gitu itu yang yang instrumen-instrumen yang sifatnya mengukur kemampuan akademis itu sangat mungkin sekali diperoleh nilai peluang maksimumnya itu adalah sama dengan 1. Nah, tapi kalau untuk kasus-kasus pengukuran laten itu jarang sekali ya. Jadi batas atasnya itu, batas atas peluangnya itu nggak 1 gitu ya. Asimptot atasnya itu mungkin sekitar 0,75 atau 0,8 gitu ya. Nah, begitu juga ini yang lower asimptot, batas bawah yang harusnya nilai peluangnya itu 0 gitu ya, dari instrumen yang kita bagikan ke responden itu batas bawahnya itu nggak 0, yang paling kecil misalnya 0,2, nggak ada responden kita yang nggak bisa menjawab soal tersebut dengan benar. Maksudnya nggak ada satupun responden yang jawabannya salah semua gitu maksudnya ya. Jadi walaupun sebenarnya ada responden yang kemampuannya sebenarnya kecil gitu, tapi ya itu tadi dia bisa menjawab. Jadi ada nilainya, ada nilai peluangnya. Batas bawah peluangnya itu nggak 0. Ya. Oke, sampai sini bisa diikuti nggak penjelasan saya? Barangkali ini tadi kalimat-kalimat saya agak ribet dipahami mengenai parameter yang terkait item di sini. Ada yang masih bingung sampai sini? Halo? Cukup? Ya? Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, ini kan parameter yang terkait item di sini kita lihat ada 4 ya. Nah, untuk yang responden ya 1 aja ya parameter yang terkait responden. Nah, tapi nanti ya dalam ini kan kita pelajarinya uni ya, uni IRT 1 ya, artinya 1 dimensi aja yang diperhatikan dari responden kita, karakteristik laten yang diperhatikan dalam responden kita diasumsikan ini hanya 1. Nanti jadi ada IRT itu sebenarnya ada uni IRT, ada multi IRT. Nah, jadi ada MIRT ya, multidimensi. Nah, untuk kita belum ke sana ya, kita nggak bahas dulu itu. Jadi untuk sementara kita asumsikan bahwa parameter yang terkait responden yang kita perhatikan yang menjadi interest kita hanya ada 1 ya. Yang misalnya kita nggak lihat karakteristik lainnya ya, karena bisa jadi dari suatu instrumen ya. Nah, karakteristik laten yang ingin kita ketahui ya dari setiap responden itu tidak hanya 1 ya, bisa jadi yang diukurnya itu lebih dari 1. Cuma sekarang dalam perkuliahan kita asumsikan bahwa karakteristik laten yang diukur itu hanya 1 ya. Nah, dari keempat parameter yang terkait item ini, maka model-model IRT khususnya untuk yang data atau item yang tipenya tadi dikotomus. Nah, ini dibedakan ada yang namanya model IRT 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter, dan 4 parameter. Ya, jadi tadi kan tanya ini apa sih maksudnya ada model parameter. Nanti Anda akan lihat jumpai beberapa buku yang menuliskannya model parameter 1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL ya, parameter logistik ya maksudnya ya. Jadi model IRT 1 PL maksudnya model IRT dengan 1 parameter logistik. Model parameter 2 PL maksudnya 2 parameter logistik. Nah, kalau 1 PL ya, misalnya Anda melihat model parameter 1 PL, berarti parameter yang diperhatikan hanya ini saja, hanya tingkat kesulitan item, ya, item difficulty. Ini biasanya ada buku yang menotasikannya dengan delta ya. Jadi untuk difficulty ini dinotasikan dengan delta. Memang buku lain mungkin bisa berbeda-beda ya, tapi di sini kalau yang di Ayala untuk difficulty dinotasikan dengan delta ya. Nah, kemudian kalau
dua PL, dua parameter logistik, artinya dia memperhitungkan dalam model tersebut ada parameter difficulty dan juga ada parameter ini discrimination ya. Ini discrimination dinotasikan dengan alpha ya kalau ini di buku Ayala. Nah, kemudian ini untuk yang guessing faktor di sini ya berarti kalau model IRT 3PL berarti ada item difficulty, ada item discrimination, ada lower asymptote. Nah, kalau 4PL ya berarti ini semuanya ya. Ya nanti lah ya, kita sekarang akan konsen dulu ke model IRT dikotomus 1PL ya, dengan satu parameter logistik, yaitu ini item difficulty. Tapi dalam setiap model itu pasti ada parameter untuk ininya ya, untuk respondennya ya, petanya itu pasti ada. Jadi tadi yang angka 1, 2, 3, 4, 5 itu lebih merepresentasikan ke karakteristik itemnya untuk membedakan itu membedakan banyaknya parameter item yang terlibat dalam model tersebut ya. Kalau untuk parameter ability-nya yang terkait responnya sudah pasti ada pada model tersebut ya. Jadi nanti akan kita lihat ini tadi ya model-model IRT-nya. Nah, untuk yang model IRT 1PL, yang tadi saya bilang, dia merupakan model yang paling sederhana, ya. Nah, kemudian di sini model 1PL ini, model IRT 1PL ini, dia hanya mengkarakteristikkan atau mencirikan item yang satu dengan item yang lain, gitu ya, hanya dilihat dari tingkat kesulitannya aja. Ya, jadi hanya dalam satu parameter itu tadi hanya dilihat dari tingkat kesulitannya aja. Nah, parameter inilah ya yang menunjukkan lokasi itemnya ya. Parameter ini ya tadi yang tingkat kesulitan tersebut ya, parameter tingkat kesulitan tadi yang difficulty tadi merupakan lokasi itemnya. Jadi si item itu lokasinya di mana ya. Berlokasinya di mana menunjukkan lokasi item tersebut pada satu skala kontinum ya, skala kontinum yang juga merepresentasikan peubah laten yang akan diukur ya, yang tadi dibilang ability ya. Jadi difficulty inilah yang akan menunjukkan atau merepresentasikan lokasi atau item location ya, item location pada skala ya, pada skala yang juga merepresentasikan karakteristik laten dari responden. Contoh ya, jadi ini di buku ini juga memberikan ilustrasi bahwa ada akan dilakukan suatu penelitian gitu ya untuk melihat mathematics proficiency ya, di Ayala itu disebutkan ini melihat kemampuan matematis siswa gitu ya pada sekelompok. Inilah sekelompok siswa di mana siswa itu diberikan tes ya, tesnya terdiri dari 5 soal gitu ya. Nah, apa yang diamati dari penelitian tersebut? Yang diamati adalah ya jawaban yang diberikan oleh siswa-siswa tersebut ya. Nah, sekali lagi tadi karena kita ini lagi bahasnya di kotomus, berarti yang kita perhatikan dari setiap anak adalah anak yang pertama untuk soal pertama, untuk soal nomor 1 jawabannya benar atau enggak. Terus untuk soal nomor 2-nya jawabannya benar atau enggak gitu ya. Nah, terus kita catat tuh, misalnya kalau jawaban benar kita kasih kode 1 gitu ya. Jadi untuk siswa yang pertama di soal nomor 1 misalnya jawabannya benar kita kasih kode 1. Kalau di soal nomor 2 dia salah, kita kasih kode 0. Kalau di soal nomor 3 dia benar, kasih kode 1. Jadi bisa jadi anak yang nomor 1 nih pola responnya itu misalnya 1, 0, 1, 0, 0. Nah, itu berarti kan dia menjawab benar hanya di soal nomor 1 dan nomor 3 saja. Tapi dari 5 soal itu banyaknya jawaban yang bisa dijawab benar oleh dia ada sebanyak 2 soal yang bisa dijawab benar. Tapi mungkin anak yang lain gitu ya sama-sama bisa menjawab 2 buah soal dengan benar gitu ya. Tapi mungkin yang dijawab benarnya mungkin nomor 4 sama nomor 5, sehingga nanti polanya 0, 0, 0, 1, 1 gitu ya. Nah, ini yang berikutnya
sini ada representasi grafis ya. Jadi ini dalam buku Ayala, ini saya ambil juga dari buku Ayala. Jadi kalau kita gambarkan dalam secara visual itu ya, dalam bentuk grafis gitu seperti ini gambar. Ini suatu skala ya, yang tadi saya bilang jadi skala kontinum gitu ya. Skala kontinum ini dari min 3 sampai 3 ya. Ada juga buku yang dari min 2 sampai 2 ya. Skala kontinum ini menunjukkan ya nilai-nilai nilai-nilai untuk item ya, nilai-nilai tadi parameter item ya, kemungkinannya berada di min 3 sampai 3 location item, dan juga nilai-nilai untuk ini parameter yang terkait ke orang ya. Jadi baik itu orang maupun item ya, karakteristiknya ditempatkan pada satu skala kontinu yang sama ya. Nah, ini yang bawah ini menunjukkan ya, ini ada angka 1 2 3 4 5, ini menunjukkan lokasi dari item ya. Jadi untuk item nomor 1 lokasinya pada skala itu di min 2. Item nomor 2 di min 1, item nomor 3 di 0 ya. Ini item nomor 5 di 2. Nah, kalau Anda lihat berarti di sini kan tadi saya katakan bahwa semakin ke kiri untuk item berarti artinya semakin mudah, semakin ke kanan itu semakin sulit. Nah, sementara untuk karakteristik orangnya ini anggaplah ini seseorang yang kita namakan A di sini ya, orang itu A, posisi orang itu adanya di sini. Di skala kontinu itu letaknya adanya di 0. Di 0. Tadi saya bilang kalau untuk orang ya, karakteristiknya semakin ke kiri kemampuan dia semakin rendah, ke kanan semakin tinggi yang kemampuan dia. Nah, sekarang kita lihat soal nomor berapakah yang paling sulit kalau kita lihat dari sini. Nah, kalau kita lihat dari skala di sini soal nomor 5 kan ya, ini 2 kan, dia adanya di lokasinya itu di 2. Yang paling besar, paling kanan ya di antara soal-soal yang lain. Berarti soal nomor 5 ini adalah soal yang paling sulit gitu ya. Ini yang paling mudah ya. Soal nomor 1 merupakan soal yang paling mudah tingkat kesulitannya. Nah, sementara orang si A ini posisinya di 0. Bersesuaian dengan soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 juga lokasinya di 0. Si A lokasinya juga di 0. Nah, ini nanti artinya apa? Nah, saya mau tanya dulu deh. Coba menurut Anda kira-kira gimana? Si A ya dalam menjawab soal nomor 1 ya dibandingkan dalam menjawab soal nomor 4. Ada yang bisa jelaskan nggak dari grafik ini? Siapa yang ingin coba menjawab? Menjelaskan pengertian dari lokasi ini, lokasi item dan lokasi orang seperti ini. Ada yang coba? Menjelaskan grafik ini. Halo? Wahyu ada nggak Wahyu? Wahyu? Wahyu Setianto. Halo? Wahyu? Wahyu ada di sini nggak ya? Oke. Nada ada nggak? Ada, Bu. Nada. Coba Nada bisa nggak jelaskan ini bagaimana ini? Dari grafik ini. Kira-kira nanti gimana itu kemungkinannya? Kemungkinan A menjawab nomor 1 benar itu lebih tinggi daripada nomor 4. Oke, ya bagus ya, karena posisi soal lebih di kiri ya, lebih di kiri daripada A. Ya, posisi soal nomor 1 maksud saya kan, posisi soal nomor 1 kan dia adanya di locationnya di min 2 ya.
Sementara si A location-nya ada di 0 kan. Berarti kan secara ini ya posisi si A itu lebih tinggi, lebih mampu lah ya. Nah, soal ini lebih mudah, berarti kemungkinan si A dalam menjawab soal nomor 1, ya, peluang benarnya, peluang dia menjawab benar di soal nomor 1 ini akan lebih tinggi dibandingkan peluang dia menjawab benar pada soal nomor 4. Ya, karena ini soal nomor 4 lokasinya lebih tinggi dibanding si A. Ya, si A kan di sini nih. Ini, jadi peluang dia menjawab benar di soal nomor 1 akan lebih tinggi dibandingkan peluang dia menjawab benar di soal nomor 4. Nah, kalau di nomor 3 bagaimana nih kira-kira yang ada pengertiannya, peluang menjawab benar dengan salahnya kira-kira? Peluang menjawab nomor 3 lebih tinggi benarnya. Peluang A menjawab nomor 3 peluang dia menjawab benarnya gitu loh maksud saya, dengan peluang benarnya lebih gimana? Peluang menjawab benarnya apa lebih atau sama? Pertanyaan saya gini, bagaimanakah peluang si A ya menjawab benar ya pada soal nomor 3 dibandingkan dengan peluang dia menjawab salah? Kira-kira tuh peluangnya gimana? Peluang menjawab benar atau salahnya itu dalam soal nomor 3 itu bagaimana untuk yang orang yang A ini? Lebih tinggi. Lebih tinggi yang mana? Peluang menjawab benarnya atau peluang menjawab salahnya? Benarnya. Oke. Ada yang berpendapat lain coba? Selain ada. Coba kira-kira itu gimana tuh kalau posisi si A di situ? Dia location-nya 0, soal nomor 3 juga 0. Itu maknanya bagaimana? Sama enggak? Siapa yang jawab? Nisha, Bu. Siapa? Nisha. Keisha. Oke, Keisha apa nih Keisha? Bagaimana peluang jawab benar masalahnya? Michelle, Ibu. Oh, Michelle. Oh, sorry. Gimana Michelle? Kalau menurut saya peluang benar sama salahnya sama-sama setengah gitu. Sama-sama besar karena di tengah-tengah. Iya, bagus Michelle ya. Jadi betul ya, itu juga ada tuh di halaman 13 tuh di ayat paling atas banget. Ya, ada tuh. Kalau Anda lihat nanti di Perinda ya, ada 50 banding 50 itu ada tertulis di Ayala. Jadi ini maksudnya, ini kan ngepas banget ya, bertemu di sini nih. Si A location-nya di 0, dan soal nomor 3 juga location-nya di 0. Nah, artinya apa? Peluang si A menjawab benar ataupun peluang si A menjawab salah pada soal nomor 3 ini sama-sama setengah gitu ya. Jadi nggak ada kemungkinan yang lebih tinggi, lebih rendah. Kalau tadi kan di sini peluang A untuk menjawab benar akan lebih tinggi daripada peluang dia menjawab salah kan untuk soal nomor 1 ya. Jadi perhatikan kalau untuk soal nomor 1 karena si A kemampuan atau logisnya lebih tinggi, maka peluang dia menjawab benar di soal nomor 1 itu nilai peluangnya akan lebih besar dibandingkan dia peluang menjawab salah gitu ya. Sementara untuk yang di sini persis sama location item dan lokasi orang ini sama-sama ya bertemu di sini di satu titik yang di sini menunjukkan peluang dia menjawab benar ataupun dia peluang menjawab salah itu sama-sama setengah ya, 50-50. Oke. Untuk yang berikutnya mungkin nah ini ya, jadi tadi dengan memiliki item-item serta responden pada skala yang sama, maka kita dapat melakukan pembandingan responden ya dengan karakteristik yang bagaimana sih yang mungkin akan merespon suatu item tersebut. Jadi maksudnya gini, dengan melihat tadi ini kita udah tahu ya karakteristik responden sama item itu akan ditempatkan pada skala yang sama. Jadi nanti kita bisa bilang itu karakteristik yang seperti apa sih yang bisa menjawab soal di sini dengan baik. Jadi yang dengan peluangnya benar. Ya, berarti kan kalau untuk yang di sini soal nomor 1 itu ya akan dijawab peluang dijawab benarnya itu untuk mereka-mereka yang memiliki kemampuannya di atas ini, di atas min 2. Jadi sebenarnya dan sebaliknya
siapa-siapa aja sih yang bisa menjawab soal nomor 3 yang peluang menjawab dengan benar soal nomor 3 itu mereka-mereka yang memiliki karakteristik seperti apa? Oh, yang mereka-mereka yang paling tidak ya, yang peluang benarnya tinggi itu ada yang skalanya ya ini 0 ya, yang peluang tinggi. Yang di sini yang apalagi yang di 1 ya, yang orang itu misalnya karakteristiknya yang ada di 2 gitu atau di 1, ini akan lebih tinggi lagi dibandingkan si A. Jadi kalau misalnya ada si B di sini gitu ya, si B skalanya di sini di 2, maka peluang menjawab benar soal nomor 3 bagi B gitu ya dibanding A ini akan lebih besar. Ya, gitu ya. Ya semakin mendekati ke sini gitu ya, misalkan ini ya untuk mereka yang misalnya kan ini min 2, kemudian ini satu soal lagi nomor 2, Anda lihat. Soal nomor 1 sama soal nomor 2. Soal nomor 2 kan skalanya lebih ke sini ya. Jadi tingkat kesulitannya lebih sulit daripada nomor 1 kan. Nah, artinya di sini si A dalam menjawab soal nomor 1, peluang menjawab benarnya itu lebih tinggi dibandingkan peluang si A dalam menjawab benar soal nomor 2. Gitu ya. Yang ada kemungkinannya dia masih salah-salah itu ada untuk orang yang karakteristiknya seperti ini. Tapi kalau yang ini kan gampang, apalagi untuk yang di sini, itu udah pasti misalnya benar banget gitu, peluangnya tinggi banget. Nah, di sini untuk menjawab soal nomor 2 ya, si A peluang untuk menjawab benarnya itu lebih kecil dibanding yang di sini ya, dibandingkan soal nomor 1 ya, karena ini kan tadi tingkat kesulitannya lebih tinggi yang soal nomor 2. Oke, sampai sini bisa diikuti nggak nih gambar ini? Saya oke. Kemudian di sini Anda lihat buku awalnya. Nah, sudah muncul ya. Ini gambaran tadi ya, jadi semakin besar jarak antara lokasi orang dengan lokasi item gitu ya. Ini. Maka katanya ya di bagian bawah ini, nah ini kita Anda lihat. Nah, kalau Anda lihat ini ya. Jadi semakin besar jarak ya antara lokasi orang dengan item, maka semakin besar keyakinan kita ya memiliki bahwa bagaimana orang tersebut ya harapannya dalam merespon item tersebut tadi ya. Jadi yang tadi yang seperti saya bilang ini jarak ini A-nya kan di sini di 0. Terus ini soal nomor 1 sama nomor 2 ya. Soal nomor 1 kan ini jaraknya semakin jauh kan dibanding A. Maka kita semakin yakin lah peluang untuk menjawab benarnya makin tinggi dibanding peluang menjawab benar yang di soal nomor 2. Karena ini jaraknya lebih kecil ya, lebih sempit ya dibanding ini. Lebih dekat nih kan dari 1 ke 0. Gitu ya maksudnya. Oke. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa ya, namun apabila jaraknya itu mendekati 0 ya, the distance approach 0. Nah ini ya maksudnya. Nah maka lebih mungkin lagi kita untuk mengatakan ini 50-50 ya. Jadi peluangnya itu tadi yang seperti kata Michelle setengah ya untuk merespon itu tersebut. Oke. Nah kemudian kita lihat juga bahwa ini tadi
Jadi yang tadi ya, data yang saya berikan ilustrasi, siswa yang diberi soal sebanyak 5 soal, itu di sini datanya diberikan di tabel 2.1. Ini jumlah anaknya itu ada berapa ya di sini? Nah ini ya, jadi dari tabel 2.1 ini datanya diberikan. Jadi totalnya ada sebanyak ini 19.601 ya, ini 19.601 siswa ya. Yang diamatinya ada sekian. Nah, soalnya ada 5. Nah, perhatikan nih soalnya, kemungkinannya ya ini. Jadi kalau yang ini artinya dari 5 soal itu salah semua kan? Ini salah semua ya. 00 semua. Ini ada berapa anak nih yang jawabnya salah semua? Ini ada 691 anak ya. 691 siswa. Nah, kalau kita notasikan X ya, ini peubah acaknya. Nah, ingat ya, ini random variable, peubah acak. Peubah acaknya itu adalah didefinisikan banyaknya item yang dijawab dengan benar ya, oleh siswa ya. Karena di sini nggak ada yang benar nih, salah semua, maka nilai X-nya sama dengan 0. Nah, untuk siswa-siswa yang menjawab satu soal saja yang benar dari 5 item tadi, ya, berarti kita kodekan X-nya itu sama dengan 1. Nah, nilai 1 ini kan bisa diperoleh dari dia menjawab benar pada nomor 1. Nah, yang ini nih, ya ini artinya hanya nomor 1 yang benar, yang lainnya salah. Ini ada berapa anak yang jawab dengan pola respon seperti ini? Oh, ada 2.280, ya, ada 2.280 siswa. Kemudian pola yang lainnya, anak yang ini, ya, yang pola respon yang seperti ini, artinya dia menjawab benar hanya pada soal nomor 3, ya, nomor 1, nomor 2 ini salah, 0, 1 benar, nomor 3 benar, nomor 4, nomor 5 salah. Nah, siswa yang memberikan pola respon jawaban seperti ini ada berapa orang? Oh, ada 235 orang. Dan seterusnya ya. Ini untuk yang siswa yang menjawab benar 2 soal ya, 2 soal, kemungkinannya bisa di soal nomor 1, nomor 2 ya. Nah, ada juga yang aneh nih. Nah, ini nih, lihat di sini. Perhatikan untuk yang ini, yang aneh sih, ini mungkin terjadi. Nah, lihat. Ini ya, sama-sama banyaknya soal yang dijawab dengan benar, ada 2 soal kan, ya. Pola respon ini nih. Tapi kalau yang ini dia menjawab benarnya di soal nomor 1 sama soal nomor 2. Tadi kan soal nomor 1 yang tingkat kesulitannya paling rendah ya, berarti paling gampang. Soalnya gampang banget ini nomor 1 sama nomor 2 ini gampang. Tapi ini pada nggak bisa nih yang nomor 3, 4, 5. Ini ada berapa orang? Banyak tuh, 1.685. Tapi untuk pola yang kayak gini nih, nah ini anak-anak yang ini dia nggak bisa jawab di soal yang gampang, itu yang mungkin dia nggak teliti kan, bisa jadi seperti itu, sehingga jadi jawabannya salah. Ini salah, nomor 4 sama nomor 5 yang sebenarnya soalnya itu sulit, dia jawab benar. Ya, ini nomor 4 sama nomor 5 itu benar. Nah, ini hanya sedikit, hanya ada 41 anak ya. Nah, begitu juga yang paling bawah, ini ternyata yang menjawab semua soal tersebut dengan benar, ini ada 3.385 anak, ya. Artinya di sini X sama dengan 5, karena tadi peubah acak kita definisikan adalah banyaknya soal yang dijawab dengan benar. Itu ya. Oke, kembali lagi. Ya. Kalau kita lihat ya, grafik yang ini. Nah, di sini ini nilai Z ya, nilai Z score ya. Kalau Anda lihat ini kita buat nilai Z score dalam normal ya. Dari min 2 sampai 2 ya. Anda lihat semakin ini proporsi individu yang menjawab respon dengan benar ya di sini. Nah, Anda lihat semakin tinggi nilai Z-nya, ini ya, proporsi individu
yang menjawab respon dengan benarnya ini makin besar ya. Anda lihat nih, from the graph we see that as the Z-score increase ya, jadi yang tadi tuh kita plot ya, yang data yang tadi, yang anak tadi ya tentunya udah dikonversi ke nilai Z ya. Sebentar. Jadi sebenarnya kita dari data tadi mungkin kita ingin menanyakan gitu ya, apakah kata dia gini, misalnya itu dengan 13 nih, are there data to support a pattern of increasing probability of correct person as person location increase? Artinya apa? Apakah data yang apakah dari data itu mensupport atau ya bisa menunjukkan suatu pola bahwa peluang menjawab respon dengan benar ya, peluang menjawab benar itu akan semakin meningkat apabila lokasi orang tersebut makin meningkat ya. Jadi ternyata dari data empirik terlihat bahwa jadi kalau lokasi orang tersebut makin ke kanan, ya, artinya makin meningkat tadi, maka proporsi dia akan menjawab benar itu akan makin juga tinggi, ya. Maka ini apakah proporsi menjawab proporsi untuk respon yang benar ya akan makin meningkat ketika lokasi orang tersebut meningkat. Nah dari figur 22 kita bisa lihat jawab iya. Ya, jadi ini untuk orang ya sebenarnya ya, yang di sini X ini, yang nilai-nilai Z ini menunjukkan lokasi orang. Ya tadi ya, yang skala tadi. Jadi skala orang itu misalkan dari -2 sampai 2, untuk orang yang memiliki skalanya makin tinggi gitu ya, maka proporsi atau banyaknya soal yang bisa dijawab benar itu akan makin banyak ya. Ini berdasarkan data empirisnya itu. Makanya ini datanya seperti ini. Ini sepertinya membentuk huruf S ya, makanya dibilang dengan kurvanya di sini kurva sigmoid ya, tidak linier ya. Jadi di sini Anda lihat ya, tadi from the graph we see that Z-score yang meningkat, untuk skor Z yang makin meningkat maka ada proporsi yang untuk merespon jawaban benar, proporsi untuk menjawab benarnya juga makin meningkat ya. Namun kata dia kenaikannya ini nggak konstan ya. Nah, memang sih ada peningkatan gitu ya, tapi peningkatan ini terlihat peningkatan itu yang nggak drastis banget gitu ya, nggak konstan kata dia gitu kan. Nah kita lihat bahwa ya ada peningkatannya itu di sini di luar Z-1. Nah, di sini begitu di sini dia udah flat kan, jadi meningkatnya di sini mulai meningkatnya di beloknya, ada titik beloknya ini di sini di 0 ya, di sekitar 0 gitu. Nah, tapi begitu udah di sini di atas dia nggak meningkat lagi, sebenarnya dia akan flat di 1 gitu ya. Oke, begitu juga untuk yang bawah, di bawahnya asintutnya dia sini sebenarnya akan semakin menuju ke 0. Jadi yang tadi saya bilang bahwa lower asintut dan upper asintut ya, batas bawahnya itu sebenarnya di sini kalau diteruskan gitu ya, yang umumnya itu di sini akan semakin approach to 0 ya, semakin dekat ke 0. Sementara yang bagian atas upper asintutnya dia ke 1 ya, versi 1 ya, dari 0 ke 1. Nah tadi kalau untuk orang-orang yang sebenarnya kemampuannya rendah, ternyata dia memiliki peluang yang ada nilai peluangnya, nah seperti ini nih. Nah ini kemampuan dia padahal -1,5. Ternyata misalnya dia yang jawab benar gitu ya, ada peluangnya. Biasanya kan kalau yang soalnya misalnya sebenarnya soalnya location soalnya misalnya untuk soal nomor 2 sebenarnya nggak di sini, tapi dia nggak di -1,5. Padahal dia soalnya itu misalnya di -1, tapi dia menjawab benar misalnya nggak di 0 dan peluang. Mungkin di situ ada pengaruh tadi itu guessing faktor itu ya, faktor menebak atau mungkin juga mencontek dari kerjaan temannya, itu bisa jadi seperti itu.
Nah, yang berikutnya, untuk menggambarkan tadi ya bentuk kurva yang tadi yang menunjukkan bahwa dalam respon dikotomus ya kita untuk memodelkan gitu ya kita tadi kita lihat polanya itu kan nggak linier ya, lebih ada sigmoid huruf S tadi, sehingga di sini dalam memodelkan respon item dikotomus ya kita tidak akan menggunakan model-model yang linier ya, tapi kita akan menggunakan model yang tidak linier dalam parameter. Nah tadi yang seperti saya bilang kita akan menggunakan kelompok atau family dari model logistik ya. Di sini because of its simplicity ya. Jadi sebenarnya ini kan dia bilang nih, di sini ya. Nah, the non-linearity ya ditunjukkan di figur 2.2 ya. Jadi ini tidak linear ya, seperti ada pola ya, S ini seperti huruf S ini, sehingga dalam hal ini dari figur 2.2 eliminates ya, kita nggak pakai linear regression ya untuk memodelkan proporsi ini orang ya, apa location orang ya, untuk memprediksi karakteristik latihan itu seperti apa, kita nggak akan pakai model linear regression ya. Nah, karena yang kita lihat adalah pola ogive, ini kan sebenarnya pola-pola grafik ogive ya, ogival pattern di sini. Nah, maka dari sini kita akan pilih modelnya model normal ogive ataukah ya. Jadi model-model yang seperti itu bisa ini pakai kumulatif normal distribution, kan tadi polanya pola ogive ya, bisa pakai kumulatif normal distribution, bisa juga pakai logistik ya. Jadi untuk karena tadi kita udah bisa tunjukkan bahwa umumnya itu pola respon dikotomus itu menunjukkan polanya nggak linier, pola sigma tadi, maka untuk memodelkannya sebenarnya bisa gunakan kumulatif normal atau logistik. Nah, tapi di sini kita akan gunakan yang logistik ya, karena lebih sederhana. Nah, untuk model logistik secara umum ini seperti ini. Ya, peluang X di sini sama dengan E pangkat Z dibagi 1 plus E pangkat Z. Ini model logistik seperti ini, secara umum seperti ini ya. Nah, nanti peluang X ini maksudnya apa? Di sini artinya peluang responden menjawab benar ya, atau untuk secara umum karena instrumen itu tidak hanya mengukur kemampuan akademis saja, ya tidak hanya melihat benar atau salah saja, misalnya tadi opini setuju atau tidak setuju. Di sini kita notasikan bahwa PX itu adalah peluang responden gitu ya menjawab dengan kode 1 ya. Jadi kalau misalnya kita dalam instrumen kita kalau responden itu menjawab setuju kita kodekan 1 ya, berarti ini artinya PX ini adalah peluang dia menjawab setuju ya. Values of 1 peluang menjawab benar. Nah kalau instrumennya mengukur kemampuan akademis ya. Jadi sekali lagi ini secara umum aja kita notasikan atau kita sebut ya, PX ini adalah peluang untuk memperoleh nilai 1 ya. Nilai 1 ini bisa setuju atau bisa benar atau bisa iya gitu ya. Nah di sini untuk Z-nya ini ya kombinasi linier dari keubah-ubah penjelasnya ya yang mempengaruhi nilai peluang tersebut ya. Jadi yang mempengaruhi responden untuk menjawab benar ya, peluang dia untuk menjawab benar nilainya sekian itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah, jadi kita lihat bahwa yang mempengaruhi peluang responden untuk menjawab 1 gitu ya, itu dipengaruhi oleh karakteristik item dan juga karakteristik responden. Nah, karakteristik item dan karakteristik responden itulah nanti yang akan mengisi di sini di Z ini ya. Nah, tadi kan kita lihat masalah jarak ya, tadi distance ini jarak antara orang dengan location ya. Nah, yang tadi kita lihat semakin besar jarak antara orang ya, lokasi orang dengan lokasi item gitu kan, akan menunjukkan apa tingkat keyakinan itu tadi makin besar kan ya, sehingga artinya dalam hal ini jarak itu menentukan dalam
dalam menghitung peluang ya, dalam peluang dia merespon item tersebut. Sehingga di sini dia bilang jarak antara orang, ya lokasi orang dengan item ini akan menjadi penentu dari peluang ya, peluang si responden itu ya, menentukan peluang respon ya, peluang jawaban dari responden yang kita amati tersebut. Nah, jadi Z ini kita notasikan dengan theta min delta J ya. Jadi tetanya ini tadi parameter untuk responden, delta untuk item ya, parameter item. Nah, ini difficulty ya dalam hal ini, karena ini kan satu parameter. Tadi saya bilang kalau modelnya itu satu parameter, berarti hanya karakteristik item yang diperhatikan hanya difficulty saja ya. Nah, di sini min delta J yang di bawahnya yang mengikuti. Nah, J ini adalah item ya, item yang ke berapa ya. Jadi kalau ada 5 berarti J-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini formula ini menunjukkan bahwa seseorang dengan karakteristik laten theta tertentu ya, ini theta ya, kemudian untuk ya, jadi untuk ini saya anggap misalnya J-nya sama dengan 1 ya, berarti untuk soal nomor 1 ya, perhatikan untuk soal nomor 1 J-nya sama dengan 1, jadi orang dengan karakteristik tertentu misalnya sebesar theta, dan juga soal nomor 1 itu ya, delta 1 di sini berarti memiliki karakteristik kesulitannya berapa gitu ya, delta 1, maka peluang akan menjawab soal nomor 1 itu dengan benar ya, peluang dia akan memberi 1 ya, akan kode itu 1 adalah sebesar ini ya. Peluang itu kita bisa hitung ini tadi dengan menggunakan fungsi logistik tadi, E pangkat theta min delta J per ini ya. Nah, model ini juga disebut selain merupakan model 1PL, dia juga disebut dengan model Rush model. Ya, sebenarnya model 1PL dan Rush model memang secara bentuk ini sama seperti ini ya, secara formula matematisnya sama bentuknya seperti ini. Tapi secara intuitif maknanya berbeda antara model 1PL dengan Rush model. Ya, memang bentuk seperti ini ya, formula 2.2 ini dibilang model 1PL oke, dibilang Rush model juga oke ya, karena keduanya memiliki bentuk matematis yang sama, tetapi secara intuitif ini maknanya berbeda. Jadi kalau untuk apa kan Rush model gitu ya, penjelasannya ada di mana ya, saya lihat. Rush model itu sifatnya sebetulnya banyak digunakan pada saat kita akan membentuk atau mengukur ya suatu karakteristik laten. Tapi kalau model 1PL itu digunakan untuk fitting ya, melihat kecocokan model. Bentar, saya baca ini ya, itu ada ya perbedaan antara di halaman 19 ya. Bentar. Ini ya, jadi ini model 1PL ya. Model 1PL ini sebenarnya memiliki nilai alfa yang sama. Jadi alfa ini adalah discrimination ya, daya beda tadi, tingkat pembeda soal, baik itu 1PL dan Rush itu memiliki daya beda atau tingkat pembeda item yang sama. Jadi melihatnya di sini. Bentar. Ini kan model 1PL tadi sudah diberikan seperti ini ya. Nah, kalau untuk jadi kalau untuk model 2PL ini di depan kurung buka ini ya, ya bisa dibayangkan kali ya misalnya dan tabletnya ini maksudnya gini ya, ini kalau untuk model 2PL sebelum kurung buka ini ada suatu
parameter yang disebut alfa. Nah, alfanya itu taruh di sini. Ya. Nah, untuk model 1PL ini kan alfanya nggak muncul. Ini artinya alfanya itu sama dengan 1. Gitu loh, ya. Nah, itu model 1PL, di sini alfanya sama dengan 1. Ya. Nah, bisa juga untuk alfanya yang konstan gitu ya, di sini ya, rush model dengan model 1PL juga mengasumsikan kalau alfanya itu konstan ya, sama gitu ya. Nah, itu juga masih cakupannya dalam model 1PL dan rush model. Nah, jadi tadi yang 19 itu sebenarnya di sini ya. Jadi baik itu model 1PL maupun model rush ya, mensyaratkan item-item itu memiliki suatu nilai konstanta ya, konstanta untuk alfa ya. Ya, jadi yang berbeda hanya lokasinya aja ya, hanya ada yang berbeda itu hanya di deltanya aja ya. Delta itu menunjukkan kan lokasi item. Jadi kalau untuk rush model ya, di sini alfanya itu sama dengan 1. Nah, ini alfa, nilai alfanya itu sama dengan 1. Makanya tadi di depan nggak ditulis kan 1, nggak ditulis 1 mungkin. Ini sementara untuk model 1PL ya, nah bedanya itu. Nah, untuk model 1PL alfanya itu tidak harus sama dengan 1. Does not have to be equal 1. Tidak harus sama dengan 1. Jadi ini misalnya does not have ya, di sini ya, tidak harus sama dengan 1. Jadi bedanya itu juga model 1PL daya bedanya itu sama semua untuk item yang 1, item 2, item 3, item 4 dan seterusnya. Tingkat beda atau daya beda itemnya itu sama semua, tapi nilainya nggak harus 1. Sementara untuk rush itu nilai alfanya untuk item 1, item 2 itu semuanya sama dengan 1. Jadi kalau untuk model 1PL bisa jadi daya bedanya itu misalnya 1,5 ya, atau misalnya 1,75 gitu ya. Jadi tapi semuanya sama, item 1 daya bedanya 1,75, item 2 1,75 dan seterusnya ya. Nah, di saat alfanya itu sama dengan 1, maka model 1PL ini juga disebut model rush ya. Jadi begitu pengertian antara model 1PL dengan model rush tadi ya. Dia dikatakan sama, yaitu pada saat daya bedanya itu alfanya sama dengan 1. Sehingga pada saat alfanya sama dengan 1 ya modelnya tadi persis sama seperti itu ya. Nggak ada di depannya gitu. Nanti kan bisa jadi alfanya itu sama dengan 2, nah itu kalau 2 semua, nah berarti itu model 1PL ya. Nah juga di sini ada selain perbedaannya tadi, selain seperti tadi yaitu membedakan dari nilai alfa, juga secara ini philosophical perspektifnya juga berbeda ya, makna intuitif antara rush model dengan yang 1PL. Jadi kalau untuk yang model 1PL ya, ini fokusnya itu pada untuk fitting ya, fitting data ya, kayak memasang pemodelan data ya sebaik mungkin ya, dengan menggunakan ya tentunya dengan diberikan kendala-kendala ya, ada kendala-kendala tertentunya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu data gitu ya, kita fit dengan model 1PL ini cocok atau enggak ya. Kalau tujuannya hanya untuk fitting ya, apa ini memodelkan data. Nah itu prinsipnya kita menggunakan model 1PL. Sementara kalau kita tujuannya untuk membentuk suatu konstruk ya, digunakan untuk mengkonstruk suatu variabel ya, jadi nanti Anda akan lihat bahwa dalam mengukur suatu perubahan laten itu kan kita perlu indikator-indikator ya. Nah untuk mengukur theta itu tadi ya, berdasarkan indikator-indikator tadi, kalau prinsipnya adalah tujuan untuk menghasilkan atau membentuk atau mengkonstruk suatu variabel interest, maka ini yang bermain gitu ya, di sini adalah model rush ya. Jadi secara ininya, secara gampangnya aja katanya ya, model rush ini suatu metode yang standar lah ya, digunakan oleh orang-orang yang akan membuat suatu instrumen ya, di sini yang dengan instrumen tersebut akan digunakan untuk mengukur suatu variabel ya, khususnya variabel laten itu tadi.
Jadi bedanya itu, kalau 1PL untuk fitting model, kalau rush model itu tujuannya untuk mengukur ya, untuk mengukur suatu variabel ya, yang dari suatu instrumen ya tentunya ya. Oke, kembali lagi. Jadi tadi saya ingin menunjukkan bahwa dalam model logistik 1PL ini ada yang namanya ya model 1PL, ada juga yang namanya model rush ya. Oke, jadi nah kemudian model rush ini atau model 1PL ini ya, di sini bentar. Sebenarnya di sini ya kan data dari minta hingga sampai hingga ya. Minta di sini juga ya. Oke, delta kita ya, item location dari min hingga sampai hingga, tapi dalam contoh kita ini dari min 3 sampai dari min 3 sampai 3 ya. Jadi sebenarnya bisa nggak min 3 sih. Kayak ini secara umum sih dituliskan min hingga sampai hingga ya. Nah, tapi tadi untuk ilustrasi kita buat min 3 sampai 3, bisa juga min 2 sampai 2 ya tadi saya bilang. Nah, kemudian kalau instrumen kita adalah merupakan proficiency test, nah yang tadi saya bilang proficiency test, maka lokasi item ini sering disebut dengan item difficulties ya. Jadi penyebutan item difficulties itu untuk kasus khusus kalau instrumen kita bertujuan mengukur ini kemampuan akademis ya, proficiency test ya. Kalau tujuan dari instrumen kita adalah menguji proficiency, maka location item itu sering juga disebut dengan difficulty. Tapi kalau misalnya tujuannya tadi hanya mengukur sikap atau opini, ya sering disebutnya dengan item location aja ya, gitu ya. Jadi ini tadi item location yang tadi ya, di bawah 0 ya, itu below 0 itu easy ya, seringkali batasannya seperti itu. Jadi untuk item-item yang kurang dari 0 sering dibilang sebagai item-item yang mudah, sementara untuk item-item yang lebih besar dari 0 itu disebut dengan hard item ya, item yang sulit. Nah, kemudian sekarang kita coba ya, ini dari gambar yang tadi gitu ya. Nah, misalkan kita akan memprediksi nih ya, memprediksi peluang seseorang. Nah, misalkan untuk soal yang dengan tingkat kesulitannya locationnya ya, jadi item locationnya itu di 1 ya. Tadi soal nomor berapa tuh yang item locationnya di 1? Soal nomor 4 ya, soal nomor 4. Soal nomor 4 dikerjakan oleh si A yang location dari si orang tersebut di 0. Ini. Jadi peluang dia menjawab benarnya itu akan bagaimana gitu ya. Nah, itemnya locationnya di 1, orang itu si A itu locationnya di 0. Maka peluang si A menjawab benar pada soal nomor 4 ya, tadi nomor 4 yang deltanya sama dengan 1, ini akan peluangnya adalah sebesar ini, 0,2689 ya. Kita masukkan aja ke model tadi ya, model 1PL tadi. Nah, kayak di sini artinya peluang seseorang ya yang kita pilih secara acak ya dari grup tersebut dan lokasi orang tersebut di 0, maka peluang dia menjawab item tersebut dengan benar ya, item nomor 4 tersebut dengan benar adalah peluangnya ini 0,2689 ya. Ini peluangnya relatif kecil ya, maksudnya kurang dari 0,5 kan. Nah, sekarang bagaimana peluang dia menjawab salah ya, peluang menjawab salahnya jauh lebih besar, tinggal kita cari komplemennya kan. Nah, ini tadi kan peluang untuk X sama dengan 1, peluang X sama dengan 1 itu maksudnya menjawab benar kan ya di sini ya. Sekarang kalau kita ingin mencari peluang si A menjawab item nomor 4 kan, J-nya sama dengan 4 kan, tadi item nomor 4.
peluang si A menjawab soal nomor 4 itu secara salah ya, misalnya di sininya sama dengan 0, peluang X4 sama dengan 0 gitu ya. Menjawab soal nomor 4 itu salah, peluangnya berapa? Ya tinggal 1 dikurangi ini kan. Dapatlah ini 0,7133. Nah, ini make sense ya. Karena lokasi dia lebih di kiri kan, lokasinya di 0, sementara soalnya lokasinya di kanannya dia gitu kan. Di lokasi dia di 0, sementara soalnya locationnya di 1, ada di kanannya dia. Maka peluang dia memiliki kemungkinan sih untuk menjawab benar soal tersebut, tapi peluang untuk menjawab salahnya jauh lebih besar. Nah, ini ya. Atau cara lain ya, dengan interpretasi, kata dia menggunakan interpretasi odds. Nah, ini kan Anda udah belajar odds ya. Belajar odds. Coba gimana nih? Ada yang bisa menjelaskan nggak ini paragraf ini maksudnya apa? Tadi kan menjelaskan dari segi peluang-peluang tadi kan, makna ini tadi. Sekarang kalau dengan odds nih maksudnya gimana coba? Dia mencoba interpretasikan dengan menggunakan konsep odds. Kan Anda belajar tuh konsep odds di ADK. Maksudnya gimana tuh? Saya coba ambil ya. Titania ada nggak Titania? Titania. Saya, Bu. Ya, coba interpretasikan dengan menggunakan odds. Masih ingat nggak pengertian odds di ADK? Udah lupa, Bu. Lupa, baru kemarin. Odds sukses. Artinya di sini odds dia menjawab benar. Odds X-nya sama dengan 1. Itu bagaimana? Pengertian odds sukses waktu di ADK itu gimana sih? Odds sukses sama dengan? Yo. Ada yang coba nggak? Davin, ada Davin? Davin? Ini Muhammad Davin Abdillah. Hadir nggak ya? Davin. Ada nggak? Niken? Niken ada, Niken? Hadir, Bu. Ya. Niken, Davin nggak hadir kok. Kurang tahu. Oke, Niken aja coba jelaskan dengan menggunakan konsep odds. Odds untuk jawab benar. Artinya menjawab soal nomor 4 itu dengan benar. Odds-nya. Lupa, Bu. Lupa. Kemarin saya bilang kan waktu di ADK, kalau kita menghitung odds sukses sama dengan peluang sukses dibagi peluang gagal. Kalau kita hitung odds gagal, berarti yang di pembilangnya itu peluang gagal, penyebutnya peluang sukses, gitu kan? Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah odds X sama dengan 1, odds menjawab benar. Jadi odds seseorang menjawab soal nomor 4 tersebut dengan benar. Odds-nya itu gimana? Ada yang coba nggak? Saya, Bu. Boleh, Bu. Siapa ini? Syauki, Bu.
Ya, oke, Sofi. Gimana? Ini 1 sampai 2,7 kan ya Bu nilainya Bu? Itu 1 sampai Nilai. 27 atau 1 dibagi 27. Oh iya. Kan kalau yang Eh, namanya odds apa sih? iya Bu, benar Bu, pembagian Eh, antara apa namanya Pembaginya apa yang peluang atasnya? sukses. Ya kalau misalkan ininya yang sukses berarti yang benar Bu. Ya, berarti apa dengan apa dibaginya? Peluang benar dibagi peluang yang salah Bu. Iya betul Ya, nggak Bu? ya berapa? 0, 0, mana ini ya? Oh iya, 0,2689. 0,2698 dibagi 0,7311 Bu. Iya, nah itu kalau dirasiokan ya 0,2689 dibagi 0,7311 itu dapatnya 1/2,7 ya. Benar nggak coba dihitung? 0,36 Bu. Dapat. Masing-masing kan itu pembilangnya 0,2689. Coba dihitung benar nggak yang Iya, lain? Benar. 0,2689 Iya, dibagi dibagi 0, 0,7311 itu benar nggak? Kalau atasnya dibagi 0,2689, bawahnya juga dibagi 0,2689, dapatnya berapa tuh? Betul nggak? 2,7. 0,3 Bu. Masih Bu. 0,3. Nah, Dibagi ya, 0,7311. coba sekarang sharing deh, Sofi. Susah ya sharingnya ya, nulisnya ya. Bentar. Ibu, itu kayaknya kalau yang 2,7 itu kalau yang peluang gagal dibagi peluang suksesnya deh, Bu. Peluang gagal dibagi peluang sukses. Iya, soalnya tadi saya coba 0,7 dibagi 0,26, itu hasilnya Betul. 2,7. Iya betul Bu. Kalau tadi kamu baginya 0, bentar. Saya sharing lagi ya. Ini sih. Saya sharing muncul nggak sih? Balik. Jelas ya, warna hitam jelas ya? Kelihatan kok Bu. Jelas, Bu. Ini kan odds, ya. Ini untuk odds-nya yang X sama dengan 1 kan ya. Odds yang jawab benar ya. Ini saya tulis di subscript. Berarti kan dia peluang tadi X. Susah amat. Soal nomor 4 ya tadi. Ini sama dengan 1. Bukan susah amat. Nah, ini kan 1 min ya. 1 min. Jadi merah kalau di sini. Oke lah. Yang atasnya tadi berapa? 0,2689 kan ya? 0,2689. Terus yang bawahnya 0,7 ya. 0,7311. 0,7311. Nah, ini berapa sih? Yang bawahnya? 2,7. Ini 2,7. Ya. Guys. Berarti benar kan di situ tadi?
Maaf, ini kacau banget. Nah, 1 dibagi 2,7 kan? Artinya rasionya 1/2,7. Berarti ini kan nilainya 0, ya. Berarti yang lebih besar yang bawah kan, yang gagal kan? Iya, Bu. Ya. Nah, ya maksudnya di situ tadi kan kalimat 1 to 2,7. Ya. Yang pengertian yang tadi di situ itu maksudnya adalah ini kan nanti tadi dapatnya berapa Salki? Sama dengan berapa ini? 0, ya? 0,3. Iya, Bu, 0,3. 0,3. 7. Sekian lah. Berarti kan artinya yang bawah kan penyebut lebih besar ya. Lebih besar daripada yang atas. Peluang jadi kemungkinan dia menjawab soal nomor 4 itu salah ya 3 kali ya kan ya. Ini kan 3 kalinya kan. Nah, 3 kali daripada kemungkinan dia untuk menjawab dengan nah itu maksudnya. Ya. Terima kasih. Kembali lagi. Ya, jadi ini cara lain ya kata dia ya untuk menginterpretasikan tadi peluang tadi. Jadi dengan convertnya ya ke odds-nya ya. Jadi sebagai contoh dia bilang dengan mengkonvert peluang-peluang tadi ke odds ya, sehingga kita dapatkan odds untuk respon 1 ya, tadi untuk odds sukses ya, odds respon of 1, odds untuk yang menjawab sama 1 kira-kira katanya 1 sampai 2,7 kalinya ya. 1 approximately 1 sampai 2,7 ya, benar ya. Hampir 3 kali ya. Jadi ini odds respon 1 ini sebenarnya 1/2,7 itu maksudnya gitu ya, Sophie ya. Tadi kan kita udah tunjukin ya 1/2,7 kan memang benar. Ini artinya ini 3 kali kemungkinannya, 3 times more likely ya, the person will incorrectly. Jadi emang orang tersebut akan menjawab soal tersebut secara salah ya, itu 3 kali kemungkinannya dibanding dia to the item then correctly respond, dibanding dia menjawab benar ya. Jadi nanti kata dia ini di buku Ayala ini di appendix E bisa dilihat lagi pengertian odds ratio dan logik ya. Nah ini jangan lupa ya, kemarin ADK baru belajar ini odds sama odds ratio. Nah, sementara nanti kalau odds untuk respon yang of 0 ya nanti ya tinggal dikali aja ya nilainya berapa. Ini kan untuk yang respon of 1 ya, respon yang 1. Odds of respon of 0 ya ini nanti Anda hitung 0,7311 dibagi 0,2 tadi. Ada 0,2 berapa? 0,2689 ya. Oke, nah jadi kalau untuk suatu lokasi item tertentu ya, for a given item location ya, kalau kita substitusikan nilai theta yang berbeda-beda ya, jadi misalkan tadi deltanya nih tetap di delta tingkat kesulitan itu tetap sama dengan 1 misalnya tertentu, tapi tetanya yang kita ganti-ganti, tetanya misalnya kalau min 3 berapa, tetanya min 2 berapa. Nah, sehingga akan dihasilkan ya nilai peluang yang berbeda-beda ya, akan diperoleh serangkaian nilai peluang. Seperti yang tadi diperlihatkan di figur 2.2 tadi ya, yang nilai theta untuk min 2 sampai 2, itu sebenarnya nilai peluang yang dihitung dari formula tadi. Ini yang tadi ini. Jadi kalau masukinlah nilai tetanya min 2, ini misalnya terus deltanya itu sama dengan 1, maka nilai peluangnya berapa? Terus ini kalau yang tetanya min 1, deltanya masih tetap 1, nilai peluangnya segini dan seterusnya. Dan terlihat untuk semakin besar nilai theta, maka nilai peluangnya juga makin besar ya di sini, makin mendekati 1. Oke. Nah, garis ya, kalau titik-titik tadi kita hubungkan ya, ini dihubungkan dari
trace ya, trace line di sini. Jadi garis yang diperoleh dengan menghubungkan titik-titik tadi, plot tadi, gitu ya. Nah ini yang disebut dengan item karakteristik curve. Ya, jadi nanti itu jadi istilah-istilah dalam IRT juga itu yang perlu Anda ketahui ya, selain tadi difficulty, discrimination, lower asymptote, upper asymptote, juga ini item karakteristik curve atau ICC. Ini nanti akan sering dijumpai juga nih di beberapa referensi. Itu ICC itu apa? Di bab-bab berikutnya juga nanti akan sering dijumpai ICC atau juga sering disebut item response function. Ya, nanti dengan R ini juga bisa dikeluarkan ya, mengeluarkan ICC ini, memplot ICC. Item karakteristik curve itu apa? Kurva yang memperlihatkan hubungan antara ini nilai-nilai memperlihatkan hubungan antara location orang ini ya, karakteristik dari person ya, location orang dengan peluang ya orang dengan peluang menjawab benar ya, dengan peluang respon ya, dengan peluang responnya. Jadi ini kurva yang memperlihatkan hubungan antara location responden dengan peluang respon yang diberikan oleh responden tersebut ya, peluang untuk merespon. Jadi ini, nah terus Anda lihat di sini ya, untuk item location ini apa sih yang disebut item location? Delta di situ dia merupakan titik inflection ya, inflection in the middle. Inflection itu apa sih? Slope gitu ya, kemiringan. Yang di sini ya, di tengah, yang ini kita ini di sini, ini kemiringannya di mana? Jadi delta itu kalau diregresi ya menunjukkan slope-nya ya. Jadi menunjukkan perubahan ya, perubahan arah ya, function change direction. Jadi yang disebut dengan delta atau delta itu tadi adalah item location. Pada grafik itu ditunjukkan di mana? Item location ini pada grafik ditunjukkan oleh titik slope ya, slope grafik yang menunjukkan perubahannya, perubahan arah. Jadi di sini berbeloknya ini ya. Oke. Sini titik tengahnya itu di 0,5 kalau rush model ya. Untuk rush model ini, untuk rush model IR-nya atau ICC-nya ya memiliki lower asymptote-nya 0 dan upper asymptote-nya sama dengan 1. Kemudian midpoint-nya ini di 0,5 ya. Jadi untuk model rush gitu ya, memiliki lower asymptote-nya 0, upper asymptote-nya 1, dan titik tengahnya, midpoint-nya, inflection-nya di 0,5. Dan di sini menunjukkan titik inflection ini pada model rush ya, titik yang delta tadi juga menunjukkan bahwa peluang respon itu, peluang untuk menjawab benar itu adalah 0,5. Jadi di sini di inflection itu di 0, dia menunjukkan peluang menjawab benar dan peluang menjawab salahnya itu 50-50, 0,5 ya. Jadi pada model rush ya, middle point itu, delta itu menunjukkan bahwa peluang untuk menjawab benar itu adalah 0,5 ya, sama peluang menjawab benar dengan peluang menjawab salahnya itu sama 0,5. Oke ya, ini menunjukkan diskriminasi yang berbeda-beda ya. Oke. Nah, di sini ya dia menunjukkan bahwa jadi tadi kan ada beberapa ini ya, beberapa kurva ini disajikan. Jadi untuk alfa yang 1,5. Nah, oh iya maaf. Ini bukan delta ya, saya salah, maaf. Tadi kita lagi menunjukkan apa? Slope itu alfa ya. Jadi tapi kan kita untuk rush ini alfanya kan sama dengan 1 ya. Moderat. Ini discrimination maksud saya ya, bukan delta, salah.
Jadi di grafik itu yang menunjukkan slope itu adalah ini, alfa bukan delta ya. Nanti di model 2 parameter itu punya kita akan pelajari itu ya, untuk pembeda soal, karena kan kita kalau di yang model 1 parameter dan kelas itu kan alfanya sama dengan 1 ya. Nah ini kita lihat untuk soal dengan berbagai macam alfa ya, dengan berbagai macam slope ya. Nah untuk yang alfa sama dengan 1,5, ini yang ini hitam ini yang tebal, kemudian alfa sama dengan 2 yang di sini ya, jadi lebih curam kan. Sementara untuk yang ras itu kan alfanya sama dengan 1. Tadi kan saya bilang ya, untuk model ras atau 1PL itu daya pembedanya itu 1 kan, alfanya sama dengan 1. Ini lebih konstan, lebih enggak apa, beloknya itu enggak terlalu kelihatan. Nah beda dengan yang ini kan, yang alfa sama dengan 2 curam kan. Nah pembeda ya, karena alfa itu kan menunjukkan pembeda, jadi yang alfa sama dengan 2 terlihat pembedanya antara yang kemampuan rendah sama yang kemampuan tinggi gitu ya. Pembedanya itu kelihatan di mana. Jadi ini di sini sampai sini itu untuk mereka-mereka yang kemampuan rendah gitu. Dan yang di sini setelah beloknya ini itu menunjukkan yang kemampuannya tinggi ya. Oke, bisa dipahami ya sini ya. Jadi tadi maaf saya salah bilang ya, bukan delta ya, titik yang merupakan slope ini ya, di sini alfa. Tapi dia bilangnya delta ya. Bentar. Reseptor itu bukan for the ras model item lesson. Untuk model ras item location-nya didefinisikan sebagai point inflection. Inflection point is for the slope. Ya karena di sini IRF deltanya memang di 0,5, tetapi kalau untuk alfanya CRD sama dengan 1 ya. Jadi kalau untuk ras itu memang di sini titik tengah yang membatasi antara peluang jawab benar dengan peluang jawab salah ya. Jadi di sini 0,5 ya. Tapi sementara kalau untuk slope-nya, slope ini menunjukkan ini ya, pembeda itu nanti ya di yang model 2 parameter akan kita lihat gitu ya. Jadi akan terlihat bahwa diskriminasi yang berbeda-beda itu ditunjukkan dengan nilai alfa yang semakin besar ya. Nilai alfa yang semakin besar itu menunjukkan item tersebut dapat membedakan kemampuan-kemampuan responden dengan semakin baik. Nah ini contohnya seperti ini kalau dia terlihatkan ya, ini kan two different discrimination values kan. Gambar ini ya, gambar yang di 2.3 ini sebenarnya menunjukkan kurva-kurva item response function untuk nilai-nilai diskriminasi yang berbeda-beda ya, untuk alfa 1,5, alfa 2 dan ras. Lihat untuk yang alfa sama dengan 2 ini kan beloknya makin curam ya, ini artinya makin membedakan. Sementara untuk ras karena alfanya sama dengan 1 dia relatif flat dibanding yang lainnya ya. Itu maksudnya pembeda ya, pembeda alfa itu ke sana. Ini saya bingung dengan kalimat yang di sini. Nanti akan saya pahami lagi ya, ini kalimat di sini karena sebenarnya yang menunjukkan slope itu adalah ini alfa ya. Atau mungkin ini khusus untuk model ras saja ya. Oke, nanti ya saya akan coba ini lagi. Nah, jadi kata dia kan figur 23 ya, dia memperlihatkan serangkaian IRF ya, yang ditampilkan jadi di satu grafik untuk data yang tadi ya di figur. Nah setiap ini IRF ini deltanya minus 0,37 semua ya. Untuk delta yang sama minus 0,37, dan untuk IRF yang putus-putus ya, dash ini dilabelkan sebagai ras ya, ini ya, ini ras. Oke, nanti deltanya minus 0,37. Nah kalau Anda lihat katanya ya,
Nah, prediksi IRF itu tidak securam, not as steep as yang lainnya, ya. Nah, tadi ya seperti yang saya tunjukkan bahwa kurva yang IRF rush tadi kan relatif datar tuh, nggak securam alfa-alfa yang lainnya. Nah, jadi kata dia sekarang kita lihat ya untuk mematchkan mencocokkan garis yang tadi terhubungkan itu ya, kita perlu, artinya di sini perlu meningkatkan slope dari IRF. Nah, jadi di sini kita lihat lagi, ini yang expression yang ada di pangkat tadi ya, pangkat itu ya, kan ada ini kan, ada theta min delta ya. Nah, di sini artinya theta min delta ini sebagai nanti sebagai faktor pengali ya di theta min delta ini sebenarnya dikalikan dengan 1 ya, karena tidak ditulis kan di sini depannya. Kan di sini kita lihat have a multiplier 1. Ya, jadi sebenarnya theta min delta ini memiliki pengali di depannya itu adalah 1. Nah, kalau misalnya kita buat secara umum gitu ya, kita buat depannya itu alpha. Nah, ini sebenarnya dia tuh mau menghubungkan ini dengan komponen tadi ya, discrimination. Nah, kalau di sini di depannya kita kasih alpha, nah seperti ini kan, ya berarti kan alpha dalam kurung theta min delta, kita punya komponen ini kan nanti alpha kali theta min alpha delta kan. Nah, yang min alpha delta ini kita notasikan sebagai gamma, ya sehingga nanti sebenarnya di bagian pangkat yang eksponen tadi kita akan dapatkan alpha theta min delta ini sama dengan ini alpha kali theta plus gamma ya. Nah, kalau Anda lihat di sini analog dengan regresi ya. Kalau Anda lihat ini analog dengan model regresi di mana gamma ini sebagai intercept theta 0 ya. Nah, di sini yang alpha kali theta ini alpha ini sebagai slope. Kalau di regresi linear ingat nggak beta kali x gitu ya, x beta. Jadi kan beta 0 plus beta 1 kali x gitu kan ya. Jadi ini beta 0-nya ya, ini beta 0-nya, alfanya itu sebagai beta 1. Ya, jadi di sini persamaan 2.4 ini slope, intercept, parameterization di eksponen. Ya, jadi ini slope-nya yang mana, intercept-nya yang mana. Ya, jadi ini intercept-nya yang gamma, slope-nya ini yang alfa. Ya. Nah, di sini kan alfa menunjukkan slope, gamma menunjukkan intercept. Nah, kalau Anda lihat di sini berarti kan sudah bentuknya linear kan. Jadi intercept di sini ya, meskipun intercept ini berhubungan dengan atom location ya, sini. Nah, tetapi ya, gamma ini bukanlah merupakan atom location ya. Memang kalau dilihat dari persamaan 2.3, gamma itu ya berhubungan dengan atom location. Atom location itu yang delta ini kan. Tapi gamma itu bukan atom location ya. Atom location ini tetap delta. Nah, delta ini kalau dinyatakan dalam gamma ya delta sama dengan minus gamma dibagi alfa ya. Ini nanti sebenarnya di ADK juga akan dipelajari ya, ini regresi logistik. Nanti Anda akan belajar regresi logistik itu nanti akan bertemu dengan yang seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat gitu ya, di sini untuk memahami bentuk tadi slope dan intercept yang seperti tadi, katanya kita lihat figur 2.4. Nah, ini udah linear nih sekarang hubungannya. Jadi ini yang tadi alpha, theta plus gamma ya, ini yang di sumbu Y. Ya, tadi kan kita udah notasikan, udah di reparametrisasi lah ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi ya sekarang nggak pakai delta lagi simbolnya, pakai gamma. Tapi gammanya itu tadi ini sebenarnya hubungannya ke deltanya ini ya. Bisa dituliskan gamma ini min alpha kali delta. Nah, ini kan ini udah linear. Jadi hubungan antara si theta sekarang dengan ini, dengan logik itu menjadi linear sekarang. Kurvanya nggak S lagi. Kalau tadi theta dengan nilai peluang kan, Y-nya itu peluang. Kalau theta dengan peluang,
grafiknya itu tadi bentuknya kan nggak linier kan, bentuknya seperti S. Tapi begitu kita ngeplot antara theta dengan ini yang alpha, theta plus gamma, ini kita namakan logit ya. Nanti itu selanjutnya ini disebut juga dengan logit. Logit itu adalah ini alpha, theta plus gamma. Nah, nanti kalau di ADK di revisi logistik sebenarnya logit itu adalah logaritma peluang sukses dibagi gagal. Ya. Log P per 1 min P itu disebut dengan fungsi logit. Nah, ini sebenarnya kurva ini menunjukkan hubungan antara theta dengan logit. Ya, jadi diperolehlah ini garisnya linier. Ya. Oke. Jadi di sini alfa ini ya, nah deltanya udah diperoleh, deltanya dapatnya minus 0,37. Oke. Nah sekarang karena alfa itu, bentar ya sedikit lagi ada sini. Ada kuliah lagi nggak hari ini? Ada, Bu. Halo? Ada ya? Jam berapa? Jam 10? Hah? Jam 10, Bu. Oke lah, kalau gitu. Oke ya, saya akhiri deh kalau gitu, kalau memang ada kuliah lagi. Ini nanti dilihat lagi ya, jadi untuk model yang 1TL ini bisa ditulis juga seperti ini ya. Tulisannya kadang juga nulisnya seperti ini ya. Jadi sama aja ini ya, bentuknya begini atau begini, ini sama aja ya. Nah, kalau ada alfanya di sini ya, di sini di depannya ini menunjukkan nilainya bisa berbeda-beda antar item. Bukan berbeda, konstan. Kecuali kalau udah alfa I gitu ya. Kalau alfa J depannya berarti tiap item berbeda-beda. Kalau ini kan tulisannya cuma alfa aja. Berarti kalau penulisan depannya hanya alfa, nilainya itu sama untuk setiap item. Nah, begitu alfanya sama dengan 1, berarti dia rush ya. Jadi rush itu adalah untuk model dengan alfa sama dengan 1. Oke ya. Yang di sini dia baru memunculkan nih. Alfa ini dikenal dengan nama item discrimination parameter ya. Jadi alfa ini nanti kita kenal sebagai parameter diskriminasi. Oke ya, sampai sini mungkin kuliah kita pada hari ini. Nanti yang berikutnya nanti akan saya berikan di ini supaya Anda bisa baca ya, latihan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Salut ya.